Yang Mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, itu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu yang justru lebih parah. Ya, cukup itu saudara jejak digital. Mohon apakah semua? Biar saya ngomong ya, sudah dijawab. Izin ke yang mulianya, saudara saksi, karena yang mulia lah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya, saya jawab ini kan belum selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya, pertanyaannya kan tidak ada kerugian material. Tidak ada kerugian cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9 huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian material yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya dan non materi imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, diri saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan ada orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa gitu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampai ini ya saudara ya. Kalau kita punya di BAP ya. Coba ya. baca. Coba baik, baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan kembali dalam BAP tersebut. Dibaca 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B atau ya. Pertanyaan juga. Ya, mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan. Kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan. Ini coba baca baik-baik ya. Di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah, betul saudara saksi? Ya, bisa jadi lebih, bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya itu yang paling penting. Yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya, betul. Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP itu kan? Yang 9. Ini saya ingin menggali yang mulia, saya tidak. Kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan kan? Ya, apabila diuangkan. Saya mau betul ya. Andai-andai kalau sampai diuangkan kan saya. Jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara diuangkan. Ya. Saudara saksi adalah imaterial yang mulia. Makanya saya mencoba menggali soal imaterial. Tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya. Ya, kemudian itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja Tidak ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Ya, sedikit. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saya bertanya, apakah saudara pernah dipanggil? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? Dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagai yang disampaikan oleh Haris Bastian di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-gituan. Tidak pernah ya. Karena tidak.
tidak saya pernah ya, jawab, Yang tidak Mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai presiden Bang Indra. tidak pernah campurin hal-hal semacam itu. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, terjadi. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak terhadap jabatan saksi di sini Yang Mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Ya teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini suatu hal yang cukup menarik ya. Kita melihat bahwa di mana ya video ini saat ya Opung Luhut sedang mengikuti ya sidang ya karena ada isu tindak pidana korupsi, dan kita lihat tadi bahwa ada beberapa ya pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh pihak majelis hakim dan juga para pengacara, para jaksa-jaksa yang hadir bersama di tempat yang barusan kita lihat tadi teman-teman. Nah, mari kita lihat teman-teman seperti apa komentar ya teman-teman kita yang menanggapi ya soal isu ini. Di sini dikatakan bahwa semoga lekas terbongkar atas kebohongannya. Dan jadi di sini teman-teman dikatakan bahwa ya Opung Luhut di sini dinilai oleh masyarakat Indonesia ada suatu kebohongan yang tidak ada transparannya soal data-data yang terkait tindak pidana korupsi ini. Dari mana ya modalnya Opung? Ya banyak perusahaan yang harus audit ya sampai tuntas juga ya. Kalau kita melihat teman-teman bahwa banyak masyarakat Indonesia yang melihat bahwa Opung Luhut ini ya ada kecurangan ya terhadap beliau. Nah, kalau kita lihat bahwa ini sesuatu yang aneh teman-teman ya, karena kalau maling ya tahu garong mengaku penjara penuh penjahat ya, akui sajalah Opung, jangan belat-belit, data kamu sudah ada di majelis hakim, jadi ngaku saja. Jadi masyarakat Indonesia meminta agar Luhut dalam hal ini benar-benar mengakui sebuah kesalahan yang sudah dilakukan ya, jangan malah dipertahankan ya, malah disembunyikan. Tapi sebenarnya pada intinya majelis hakim sudah tahu semua ya apa sebenarnya terkait kasus Opung Luhut ini. Dikatakan di sini bahwa sita kekayaannya untuk negara ya, dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat di sini lagi teman-teman, ada yang mengatakan bahwa akui saja ya, kalau maling mana ada yang mau ngaku ya, kalau giginya ya dicabutin dulu. Jadi hakim jangan ya takut kepada siapa saja. Hakim harus jujur dan adil ya, tegakkan hukum ya, tidak ada ya manusia yang kuat dan yang hebat. Artinya ya hakim juga harus benar-benar ya profesional dalam melakukan sidang ya terhadap Opung Luhut ini. Jangan sampai ya Opung Luhut ini lolos dari tangan majelis hakim ya. Nah, terus dikatakan bahwa sebagai anggota ya TNI ya, jujur saya sangat malu ya dengan kelakuan Opung Luhut ini. Jadi jangan kau bawa-bawa nama tentara-tentara dulu. Iya, kau memang tentara, tapi sekarang kau sudah jadi rakyat biasa yang tidak ada apa-apanya. Ya, yang namanya saja sudah purnawirawan, ya artinya sudah tidak lagi menjabat sebagai tentara ya. Jadi jangan dibawa-bawa nama tentara ya untuk membela diri atau supaya ada wibawanya ya dalam hal ini. Terus dikatakan bahwa jangan takut Pak Hakim ya, tegakkan keadilan, jangan tebang pilih. Ini Luhut dan Mulyono ya, kita lihat tumbuh oleh tutup, sama-sama serakah ya, kekuasaan sampai melumut ya batotnya bila berbohong, sangat parah sekali. Lalu di sini dikatakan negara mau dikuasai oleh jenderal-jenderal ya, jadi presiden perben harus cepat ya tangkap ya, hakim harus berani, janganlah kalah sama yang jahat ini. Nah, jangan ragu ya untuk Pak Hakim ya, tetap saja nggak usah berbelit-belit ya, Opung jelas-jelas ya perusaha negara ini. Jadi dalilnya maling saat disidang ya tak akan ngaku. Jadi apalagi koruptor ini ya, apalagi koruptor. Namun pembuktian real ya lah tak
bisa mengelak, jangan kasih kendor untuk Luhut Binsar Panjaitan ini. Endingnya akan sampai juga ke Jokowi ya. Lalu kita lihat di sini teman-teman ya, hakim hanya berperang ya keadilan ya ke hakim ya hanya berpegang keadilan ya, kebenaran harus ditegakkan. Kalau kita lihat bahwa anak buah Jokowi mana yang besar, Sylvester Yakut Kumas, Ridwan Kamil, si Luhut ya, Bupati Pati, si Kapolri Listio, dan masih banyak lagi. Negara ini rusak oleh manusia-manusia pejabat titipan Jokowi. Ayo rakyat bersatu, jangan lagi pilih pemimpin yang terrealisasi ke Raja Jawa Solo ya. Semoga Prabowo ya segera libas orang-orang seperti begini. Lalu kita lihat bahwa tukang bohong si Luhut ini ya, kita lihat bahwa perusahaannya di mana-mana ya. Betul itu Pak Hakim, Luhut ini harus diseret ya, kalau bisa dimasukkan ke penjara karena korupsinya sangat banyak ya. Demi melindungi harta dan kekayaan opung tetap nggak jujur dan lakukan kebohongan saja. Luhut ternyata ya kalau ngomong di depan pengadilan hakim tidak bisa sosombong. Bila ngomong di depan wartawan ya selalu mengusir rakyat dan mengkreditkan masyarakat dan menyombongkan dirinya bahwa pernah jadi menteri ya sampai 3 kali tersebut. Lalu dikatakan bahwa pejabat seperti itu ya menghargai para sepuh yang berjuang bertaruh nyawa ya, harta kini ya semua berantas keuangannya, yang sedangkan tentang keuangan yang dikorupsi ya pejabat kini seenaknya sendiri, rakyat yang masih banyak yang miskin dengan teganya mereka. Jadi kita lihat bahwa Luhut ya itu sama saja dengan Jokowi, sangat berkelit-kelit ya dan tidak jelas arahnya kemana. Nah teman-teman, ini ya beberapa tanggapan para teman-teman kita. Jika teman-teman punya pendapat atau tanggapan silahkan tinggalkan ya komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam untuk perubahan.